Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurrahim Ramadan dari kelas 1C Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Ikhwanul Muslimin. Jadi Ikhwanul Muslimin ini berarti adalah saudara-saudara muslim. Artinya adalah saudara-saudara muslim. Didirikan di kota Islamiyah di Mesir pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna dengan nama Jam'iyat Al-Ikhwan Al-Muslimin. Saat itu Hasan al-Banna didukung oleh 6 tokoh lainnya, yaitu yang pertama adalah Hafiz Abdul Hamid, yang kedua adalah Ahmad Al-Kausari, ketiga adalah Fuad Ibrahim, keempat adalah Abdurrahman Hasbullah, yang kelima Ismail Iz, keenam dan Zaki Al-Maghribi. Keenam tokoh ini sengaja untuk mensupport atau mendukung organisasi Ikhwanul Muslimin dengan kekayaan mereka untuk kepentingan organisasi. Jadi seperti itu. Maksud dibentuknya Ikhwanul Muslimin ini ya, yang pertama adalah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Namun dalam perkembangannya ajaran Ikhwanul Muslimin menyebar di keluar Mesir dan tumbuh menjadi gerakan politik. Jadi organisasi ini tumbuh dan menjadi besar karena adanya gerakan politik, karena ingin mengakhiri kendali kolonis Inggris dan memusnahkan segala pengaruh barat. Tujuannya adalah untuk membentuk negara yang diatur oleh hukum syariah dengan slogan Islam adalah solusi. Ikhwanul Muslimin mampu menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia lewat aktivitas politik yang dipadukan dengan kegiatan amal. Selanjutnya saya akan menerangkan kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin. Sebagai dampak dari pertumpahan darah kaum muslimin ini, Ikhwanul Muslimin maksudnya dibagi jadi 4. Dikarenakan pemimpin dari Hasan al-Banna itu mati atau meninggal dalam keadaan tragis. Dalam kitab Al-Ma'lim fi At-Tariq yang ditulis oleh Sayyid Qutb, Jamaah Ikhwanul Muslimin pecah menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah sekelompok orang yang ingin meneruskan apa yang telah dirintis oleh Hasan al-Banna sebelum terjadinya konflik dengan pemerintah. Kelompok inilah yang sampai sekarang dinamakan dengan Ikhwanul Muslimin. Kedua, sekelompok orang yang mengaku sebagai orang-orang salaf. Mereka berpendapat dalam rangka menghadapi masyarakat jahiliyah, kita tidak perlu mengingkari dengan kekuatan atau lisan, tetapi cukup dengan hati. Ketiga, Jamaah al-Takfir wal Hijrah. Mereka mengharuskan semua anggotanya untuk meninggalkan masyarakat jahiliyah dan berhijrah ke suatu tempat sehingga mereka dapat menyusun kekuatan. Mereka akan menghancurkan masyarakat jahiliyah yang mereka anggap sebagai orang kafir. Keempat, Jamaah al-Jihad yang berpendapat perang melawan pemerintah yang kafir merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Mereka menganggap cara tersebut sebagai satu-satunya cara untuk mendirikan negara Islam. Kaum Khawarij menganggap bahwa nama itu berasal dari kata dasar kharaja yang terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 100 yang merujuk pada seseorang yang keluar dari rumahnya untuk hijrah di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi kata Khawarij itu berasal dari kharaja yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 100 yang berartikan adalah seseorang yang keluar dan berhijrah. Untuk mengenai doktrin ajaran tentang Khawarij ini mencakup 3 bagian, yaitu khalifah, yang kedua adalah dosa, yang ketiga adalah iman. Yang pertama adalah menurut mereka dosa yang ada pada manusia, yang dilakukan oleh manusia itu merupakan dosa besar semua. Tidak ada dosa kecil maupun besar, yang ada dosa besar semua. Jadi pendurhakaan kepada Allah atau kemaksiatan kepada Allah semua dianggap dosa yang besar. Yang kedua adalah pengangkatan khalifah akan sah jika hanya berdasarkan pemilihan yang benar
bebas dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. Yang ketiga, mereka semua sama sekali tidak menyetujui pendapat menyatakan bahwa seseorang khalifah harus berasal dari suku Quraisy. Jadi bebas. Yang keempat, ketaatan kepada khalifah adalah sesuatu yang wajib hukumnya selagi perbuatan dan keadilan, selagi perbuatan itu tetap berada dalam jalan yang benar. Jadi selagi tidak menyimpang, hukumnya wajib untuk mentaati.